Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bulan Desember ini saya ucapkan selamat hari Natal. Kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Saya bacakan. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menambahkan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala dan mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatannya, berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Ayat ini banyak dan panjang, tapi saya akan ambil beberapa, yaitu yang pertama, bahwa kedatangan Tuhan, Natal itu adalah artinya Tuhan melawat kita. Tuhan melawat kita itu artinya Tuhan mencari kita. Dan kita bersyukur kita ditemui oleh Tuhan di dalam alam roh, ya, kita bertemu dalam roh Tuhan. Dan tujuan Tuhan datang ke dunia ini sebetulnya untuk memberi, bukan malah diberi. Dia ingin memberi seperti orang tua kalau ingin mengunjungi anaknya, membawa oleh-oleh. Dan itulah yang kita cari. Biasanya anak-anak itu mencari oleh-oleh dulu daripada oknumnya. Di sini kita harus belajar bahwa Tuhan melawat umatnya dengan datang ke dunia membawa apa, saudara-saudara? Membawa kuasa kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari dosa, untuk memberikan damai sejahtera. Dan dia juga membawa kekudusannya dan kebenarannya untuk diberikan kepada kita. Jadi arti Natal yang sebenarnya, Yesus datang ke dunia melawat umatnya dengan membawa bermacam-macam hadiah yang luar biasa. Saya katakan yang pertama, keselamatan. Hadiah keselamatan bagi orang yang mau percaya. Yang kedua, dia ingin memberi damai sejahtera. Yang ketiga, dia ingin memberikan pengarahan. Sebagaimana Yesus dikatakan makin bertambah besar dan kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Bapak Ibu sekalian, Yesus itu bertambah besar. Biarlah kita bukan hanya merayakan Natal Yesus lahir di kandang, tapi kita harus meningkat supaya Yesus itu makin berkuasa dalam kita, makin besar, bertambah kuat di dalam kita. Supaya kita juga sebagai umatnya menerima hadiah-hadiah Natal itu dalam hati kita, sehingga kita menjadi kuat dan kita menjadi penuh damai sejahtera dalam hati kita. Biarlah Natal ini tidak ada salahnya kalau kita memberi hadiah, tapi kita ingat Yesus memberi hadiah untuk kita. Jadi dalam paket Yesus datang
ada hadiah-hadiah yang luar biasa. Kiranya hadiah yang Tuhan sediakan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita.